Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan kembali mereview tanaman cabai yang menggunakan pupuk eco farming dan juga kita gunakan sebagai arang, dan kita juga menggunakan abu hasil bakaran daun jati dan ranting-ranting kayu jati. Kita bisa gunakan untuk menambah kesuburan untuk tanaman kita. Di musim kemarau ini kita harus jaga kelembapan dari tanaman cabai kita untuk kita gunakan arangnya sebagai cadangan menyimpan air dan juga memberi kesehatan dan kesuburan bagi perakaran tanaman cabai kita. Kita bisa lihat di sini tanaman cabai kita sangat bagus, sangat pas, walaupun di musim panas ini kita tetap bisa melihat penampakan bunga yang selalu bermunculan, dan cabainya kita telah panen, jadi dianya akan terus mengeluarkan bunga dan buah baru untuk kita akan panen lagi kelak. Dan kita akan di sini akan menerangkan bahwa mulsa organik bagus untuk meredam panas yang sangat kuat di musim kemarau ini, dan menjadi nutrisi pupuk untuk kita. Kita bisa sebar di jalan masuk untuk pekarangan cabai kita agar bisa terkena panas dan dingin pada malam hari, agar nanti setelah hancur kita bisa sebar di sekitaran pohon kita agar menjadi pupuk kemudian. Dan ini adalah pupuk dari kita buat dari limbah dari maggot, dan sekarang sudah mulai membuat tanaman kita menjadi subur. Dan ini semua bisa di starter dengan pupuk eco farming jika kita membuatkan kompos, ataupun juga dengan menyemprotkan di tanaman kita. Kita bisa spray dengan tangki semprot yang kita punya. Jadi untuk sahabat semua, yang perlu juga kita lakukan adalah kita harus menjaga kelembapan dari tanaman kita agar tanaman kita bisa tetap terjaga, tidak kekurangan air. Jadi yang terus kita lakukan adalah rutinitas, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan untuk tanaman kita supaya subur. Kita terus buat pupuknya, dan bagaimana kita membuat tanaman kita tetap bisa mengeluarkan buah, yaitu terus menggunakan cangkang telur yang kita kumpulkan dari rumah ataupun dari kita cari di TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Di sana banyak. Jika kita mau ambil, tentu sangat mudah sekali untuk pasokan
pupuk kita secara organik. Dan ini adalah penampakan dari satu pohon cabai yang sangat subur, yang sangat luar biasa. Sudah berkali-kali kita panen dan terus menghasilkan buah. Dan ini sudah mulai oren. Kemungkinan sebentar lagi kita panen. Biasanya juga tidak sampai merah kita ambil. Jadi kalau video-video berikutnya nampak berwarna kuning, yang itu adalah berarti pohonnya sudah kita pernah panen yang warna merah dan oranye. Dan ini nampak terus bermunculan buah-buahnya, dan kita pernah melihat, memantau tanaman teman ataupun warga di sekitaran tempat kami di musim kemarau ini sama sekali tidak bisa mengeluarkan buah yang banyak, dan banyak yang mengalami kekurangan dari buahnya karena disebabkan tanah kekurangan unsur dari pupuk organik. Pupuk organik sangat cocok untuk tanaman kita karena selain untuk membuat tanaman menjadi banyak buahnya, dan tujuan utama adalah bahan organik adalah untuk memberikan kesuburan pada tanah kita. Jika kita sudah menguasai tanah kita menjadi subur, insya Allah hasil dari tanaman kita akan terus meningkat. Dan itulah ilmu dari rahasia untuk menjadi petani organik murni. Jadi perlu sahabat juga mengetahui ilmu teknik dasar untuk kita kuasai adalah kuncinya pada tanah. Jadi untuk sahabatku semua petani organik, semoga dengan informasi ini sahabat bisa lebih semangat untuk berbudidaya tanaman untuk kita pakai sendiri, ataupun jika kita punya lahan luas, kita bisa menanamnya secara organik setahap demi setahap, beralih ke alami. Insyaallah sahabat juga bisa melepaskan pupuk kimia agar tanaman kita juga dan tanah kita menjadi subur, murni, permanen. Untuk generasi berikutnya kita wariskan tanah subur untuk anak cucu kita. Dan inilah jalan masuk yang kita tutup dengan daun-daun jati dan daun kunyit yang kita panen juga kunyitnya. Jadi beginilah hasil dari tanaman organik yang kita sangat diuntungkan. Dengan cara seperti ini kita bisa menghemat air, karena kelembapan dari tanah kita bisa jaga dengan kita padukan dengan daun-daun dan ranting-ranting yang kita gunakan untuk mulsa organik di sekitaran tanaman kita. Dan ini kalau kita lewat terus per hari, jadi tanaman yang kena suhu panas di siang hari dan suhu dingin di malam hari, maka daun-daun jati akan hancur dan sangat bagus untuk kita
nutrisikan ke tanaman cabai kita. Jadi teknik itu yang kami terapkan. Jika pada kedondong kita gunakan teknik untuk mulsanya adalah dari kelapa ataupun tempurung kelapa muda, yaitu dari limbah dari orang yang menjual degan ataupun kelapa muda. Jadi kita bisa ambil limbahnya, di tempat kita banyak, jadi kita bisa ambil gratis untuk mensupport dari tanaman kita kedondong. Kemungkinan terus akan berbuah sepanjang tahun, tidak akan mutus. Walaupun sekarang di musim kemarau, kita akan terus lihat buah kedondong yang terus bermunculan, dan kita bisa pilih agar tetap terus terjaga putarannya. Kita ambil aja yang tua ataupun mendekati tua, kita akan panen, dan itu sudah sangat cukup untuk kita semua untuk beritahukan informasi-informasi ini untuk sahabat, dan terbukti bagus pupuk eco farming kita terapkan untuk tanaman kita di cabai ataupun di kedondong. Jadi teman sahabat tak perlu ragu lagi untuk menggunakan pupuk eco farming, dan kita sangat merekomendasikan sekali dengan menggunakan pupuk eco farming. Sahabat juga mendapatkan nilai bisnisnya, dan jika sahabat menjalankan bisnisnya, insya Allah akan sukses. Itulah rahasia kita juga sebagai YouTuber. Kita tetap semangat mempromosikan pupuk eco farming untuk sahabat, dan untuk sahabat semua yang selalu setia mengikuti channel kita. Insya Allah sahabat bisa sukses berbudidaya tanaman secara organik, dan semoga sahabat semua selalu sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.